Nggak usah marah Ya. kalau temenmu baru nikah 1 bulan udah hamil. Nggak usah Ya. marah kalau ada temenmu yang hamil di luar nikah. Ketika kita punya sesuatu, ada aspek lain yang kita nggak bisa miliki. Mm. Ketika kita nggak punya sesuatu, actually kita tuh gain in somewhere else gitu Wow. loh. Apakah anak sumber kebahagiaan? Hari-hari ini jelang hari Kartini ya. Kenapa sih April ini banyak banget ya hari-hari peringatan nih? Jumat Agung, Paskah, Kartini gitu ya. Iya, iya. Untung Kartininya nggak libur ya. Kasihan si bos-bos ini, kenapa sih ini karyawan saya libur terus nih ya? Yakin kasihan bosnya? Hah? Ya masa kasihan karyawannya? Iya dong, kan Udah gajiannya cukup. dipotong dong Pak. Oh situ dipotong ya? Iya. Oh ada yang enggak soalnya. Tapi Sobat Rida, memperingati Hari Kartini dan minggu ini kita juga bawakan sebuah tema, yaitu ibu dan atau wanita dan anak sebenarnya ya. Wanita dan anak, pertanyaan yang sudah kita sampaikan dan kita angkat di topik hari ini adalah, apakah anak sumber kebahagiaan? Karena ada yang bilang iya. Karena mungkin menanti-nantikan sang buah hati boleh lahir dan boleh mewarnai keluarga itu. Itu biasanya jawaban dari ayah dan ibu yang belum mempunyai anak. Kalau sudah beda anak lagi. Sumber masalah katanya. Jonathan ini belum punya anak tapi udah mikir anak sumber masalah, Sobat Rida. Nggak boleh gitu Jo, nanti nggak dikasih loh. Maka dari itu kita mau ngobrol ya. Ini teman baik saya juga, gitu ya. Sudah pernah di radio beberapa waktu yang lalu dan kita akan ajak ngobrol lagi. Dan beliau adalah, kalau saya kenal gitu ya, pejuang 2 garis. Ini pejuang 2 garis, bahkan punya komunitas yang luar biasa sekali. Kita mau tanya komunitasnya soal apa. Habis gini ya, kita mau ngobrol dengan siapa? Kita akan bicara bersama Miss Rosi. Kita mau sapa dulu. Shalom Miss Rosi, halo. Halo Miss. Shalom teman-teman, Nathan dan Jonathan. Terima kasih. Bener nggak sih? Benar. Baru hari ini ketemu ya. Iya, Nathan Kalau dan sama Jonathan. Nathan udah beberapa kali ketemu. Yes, Iya, betul. Terima kasih Miss Rosi sudah join di Baterai IDFM hari ini. Bagaimana kabarnya Miss Rosi, baik? Saya puji Tuhan baik. Puji Teman-teman Tuhan. gimana? Puji Tuhan baik, Puji luar Tuhan, biasa baik. di sini ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah join Miss Rosi. Bener nggak sih saya bilang Miss Rosi salah satu pejuang 2 garis? Mungkin bisa dijelaskan nih Miss Rosi, pejuang 2 garis ini apa? Dia Maksudnya buat sebagian yang nggak ngerti kan? dan kalau nggak salah Miss Rosi juga ada komunitas ya? Foundernya. Komunitas menuju 2 garis. Itu bisa dijelaskan sedikit Miss Rosi, silakan. Benar. Jadi kenapa disebutnya pejuang 2 garis? Karena kita itu kepengin banget dapat 2 garis. Itu istilahnya 2 garis merah di tespek. Gitu. Jadi tespek kalau 2 garis itu kan menandakan kita hamil. Jadi kita ini pejuang-pejuang wanita-wanita yang sedang berusaha untuk hamil. Ya, maksudnya kayak gitu, teman-teman. Baik. Dan komunitasnya ini namanya menuju 2 garis, saya dirikan April tahun lalu, karena saya merasa sebagai seorang pejuang 2 garis, saya itu susah terkoneksi dengan pejuang 2 garis yang lainnya. Susah mendapatkan info-info seputaran ini, karena banyaknya stigma masyarakat yang masih menganggap infertilitas itu aib. Infertilitas itu sesuatu yang memalukan. Kalau kita nunggu lama untuk punya anak, itu kita itu dicap kayak kata-kata mandul sendiri itu sebenarnya konotasinya sangat negatif. Saya lebih suka pakai kata-kata infertil daripada mandul gitu ya, karena infertil itu mengacu pada satu keadaan medis di mana kita perlu bantuan untuk bisa punya anak, untuk bisa menjadi subur. Gitu ceritanya. Baik. Dan komunitas ini sudah bertahan 1 tahun, hampir di minggu ini bahkan akan dirayakan. Nanti kita akan infokan juga ke Anda ya, Sobat Rida. Betul. Ini komunitas yang positif sih, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini sebaliknya gitu ya, pergaulan yang baik pasti juga akan menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Harapan kami ya Sobat Rida, kalau Anda memang benar-benar rindu untuk join gitu ya, nanti di akhir obrolan kita akan tanyakan ke Miss Rosi ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, anak adalah sumber kebahagiaan. Kalau Miss Rosi sendiri melihat perbandingan ya di Indonesia dengan masyarakatnya yang seperti ini dibandingkan dengan luar negeri misalnya deh ya. Bener nggak sih memang luar negeri kalau misalnya punya anak belum punya anak dalam waktu yang cukup lama masih nggak apa-apa sih bahkan, atau ada kesamaan atau beda sekali misalnya sih dibandingkan dengan di Indonesia? Sebenarnya social pressure itu di mana aja sama gitu ya, karena seolah-olah hidup itu template-nya udah kayak gitu, apalagi wanita ya. Wanita itu memang didesain dengan segala fungsi tubuhnya, punya payudara, punya rahim, itu memang untuk Tuhan kasih, memang untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Makanya kalau di luar negeri kasus infertilitas ini sebenarnya tetap ada pressure-nya kok teman-teman. Tapi
di Asia ini somehow dengan budayanya, dengan adat ketimurannya, itu membuat wanita-wanita yang infertil itu merasakan pressure yang lebih gede. Mungkin juga karena edukasi tentang seks juga agak tabu kalau di adat ketimuran ya. Kalau di dunia barat edukasi seks itu masuk dalam kurikulum sekolah. Nah, edukasi seks ini sebenarnya apa ya, root atau apa ya, before kita ngomong tentang infertility itu kita harus paham dulu tentang edukasi seks. Nah, kalau di di Indonesia aja edukasi seks ini masih tabu, apalagi infertilitas gitu. Jadi saya melihat tetap ada pressure-nya sih, walaupun di negara yang sudah maju, tapi beda gitu, beda dengan yang kita alami di Indonesia. Maka dari itu ya, kerinduan Miss Rosi untuk bangun sebuah komunitas supaya juga saling menyupport, betul ya Ci? Betul, setuju. Benar, supaya mereka nggak merasa sendirian, supaya mereka nggak merasa ada yang salah dengan diri mereka. Karena infertilitas itu sebenarnya kita lihatnya sama kayak keadaan medis yang lain, sama kayak kita kolesterol, diabetes. Kita butuh bantuan di area itu gitu. Baik, seperti itu ya. Nah, wong kita aja yang baru 1-2 tahun aja udah mulai merasakan ya Ju ya. Sudah mulai merasakan kita, Miss. udah ditagih kayak kita punya utang gitu. Udah ditagih, padahal kita nggak ngutang sama sekali, kok ya ditagih gitu ya. Bener kan? Tapi emang bener katanya Miss Rosi ya, pelajaran tentang seks di Indonesia itu terbilang tabu. Dan akhirnya karena tabu tidak diajarkan dan cari sumber yang lain dan akhirnya salah. Dan runtutannya juga soal itu, kapan hamil. Ya Anda aja nggak tahu. Itu lo tonggomu wis hamil, kamu belum. Ingat kan tadi saya ngomong apa? Kita ini tugasnya berusaha, bukan mencipta. Betul ya Miss Rosi ya? Benar banget, Nathan. Benar, itulah dia. Karena punya anak itu sebenarnya kedaulatan Tuhan, murni haknya Tuhan mau ngasih atau enggak. Dan sayangnya kita kan nggak bisa nanya ke Tuhan, kenapa saya kok nggak dikasih? Kenapa kok saya belum dikasih? Kenapa orang-orang yang justru nggak planning punya anak? Mungkin kita banyak dengar sekali kasus anak SMA hamil di ruang nikah, bayinya dibuang. Itu kasus-kasus yang membuat para pejuang dua garis itu sebenarnya geram. Nah, tapi sebenarnya komunitas ini ada, itu selain untuk mengedukasi masyarakat luar tentang stigma, saya juga kepengen mengedukasi para pejuang dua garis gitu. Nggak usah marah kalau temenmu baru nikah 1 bulan udah hamil. Nggak usah marah kalau ada temenmu yang hamil di luar nikah. Nggak usah marah kalau kamu harus nunggu 10 tahun keluar biaya segitu banyaknya, harus melalui proses bayi tabung yang harganya juga nggak murah untuk bisa punya anak. Sementara orang lain kebobolan dengan gampangnya punya anak 4. Atau sementara orang lain yang mungkin menurut kalian ekonominya lebih rendah, menurut kalian kurang layak untuk punya anak lagi, ternyata diberkati Tuhan dengan rezeki anak. Jadi sudah nggak usah mempertanyakan keadaan ini dan itu, karena Tuhan memang punya rencana masing-masing yang kita dengan kapasitas kita nggak bisa pahami kok. Jadi nggak usah bertanya-tanya gitu. Jadi saya kepingin educate itu juga pada para pejuang dua garis sih. Setuju banget sama itu Miss penting Rosi. ya, itu penting ya supaya kita ini nggak minder yang pertama. Karena banyak sekali yang minder dan akhirnya ambil keputusan yang salah begitu ya. Oke, kembali ke topik utama kita yang kita juga tanyakan ke Anda pendengar Sobat Rida, apakah anak adalah sumber kebahagiaan? Miss Rosi yang menanti-nantikan juga sang buah hati. Bagaimana dengan jawaban Miss Rosi sebagai founder Menuju Dua Garis juga? Apakah anak sumber kebahagiaan? Bagaimana Miss? Jawaban saya nggak tahu karena saya belum punya anak gitu ya teknisnya ya. Tapi I have ada sambungannya ini Nathan. Sebenarnya kalau kita highlight anak sumber kebahagiaan, jawabannya tergantung kita lihat dari sisi mana gitu ya. Jangankan anak, kita lihat pernikahan aja deh. Apakah dengan menikah kamu jadi lebih bahagia? Jawaban satu dengan orang lainnya itu bakalan berbeda. Jadi nggak ada pakemnya, nggak ada textbooknya A sama dengan B. Jadi semuanya tergantung kita memandangnya, gitu ya. Tapi saya percaya kalau kita memang siap berkomitmen untuk punya anak, kita akan menemukan kebahagiaan along the way di setiap journey-nya. Kayak kasus saya ya, 10 tahun nggak punya anak. Apakah saya nggak bahagia? Jawaban saya bahagia. Karena apa? Sumber kebahagiaan saya tidak saya letakkan di satu titik, yaitu anak. Kalau saya merasa anak adalah sumber kebahagiaan, dan sampai sekarang saya belum punya anak, berarti saya bilang saya nggak bahagia.
itu nggak adil buat Tuhan yang udah nyiptain saya dengan segala macam talenta, dengan peran saya. Bukan hanya saya punya peran nggak hanya sebagai istri loh dan calon ibu loh. Saya punya peran di society, saya punya peran sebagai anak, saya punya peran sebagai saudara. Dan setiap peran itu membuat saya bahagia dan enjoy dalam menjalani. Setiap peran berkontribusi terhadap perkembangan diri saya. Jadi anak adalah sumber kebahagiaan. Yes, jawabannya kalau memang kamu memutuskan untuk seperti itu. Anak adalah sumber petaka. Yes, kalau kamu melihatnya dari sudut pandang itu. Nggak punya anak sama dengan nggak bahagia. Bisa jadi kalau itu mindset yang kamu percaya. You are what you believe. Makanya kita harus bisa melihat satu isu atau satu keadaan itu dari berbagai macam angle. Because what I believe is ketika kita gain something, ketika kita mendapatkan sesuatu, itu actually kita sedang kehilangan sesuatu di aspek yang lain. Begitu pula kebaiknya. Ketika kita tidak mendapatkan satu hal, dalam case ini saya anak ya, saya sedang berjuang ya. Saya itu actually sedang mendapatkan banyak hal di aspek yang lain karena saya belum punya anak. As simple as that. Jadi the whole thing, the whole rencana Tuhan itu nggak boleh dilihat dari satu sisi. Kamu nikah 10 tahun nggak punya anak, terus kamu nggak bahagia. Buat apa kamu nikah? Buat apa kamu kerja? Buat apa kamu nabung? Kamu lo nggak punya anak, masa tuamu akan sepi. Oke, memang mungkin itu faktanya ya. Masa tua saya mungkin nggak akan dikelilingi anak cucu karena maybe mungkin saya nggak punya anak biologis. Tapi lihatlah aspek-aspek lain yang bisa saya gain karena saya nggak punya anak. Misalnya di titik sekarang saya punya keleluasaan waktu untuk mengembangkan bisnis, untuk develop myself, untuk networking dengan banyak orang, untuk develop aspek-aspek lain yang mungkin nggak bisa saya develop ketika saya sudah menjadi ibu. Gitu. Tapi apakah jadi ibu kita nggak bisa develop ini? Jawabannya bisa. Balik lagi ketika kita punya sesuatu, ada aspek lain yang kita nggak bisa miliki. Ketika kita nggak punya sesuatu, actually kita tuh gain in somewhere else gitu loh. Jadi jangan cuma dilihat dari satu sisi aja gitu. Yes, luar biasa ya. Nggak merupakan jalan buntu ketika kita masih belum memiliki anak, Sobat Reida. Jadi jangan anggap ini jalan buntu, ini sudah kesialan saya, ini sudah penderitaan. No. Kalau kita bisa punya mindset yang benar gitu ya, ada banyak sekali hal yang bisa kita kejar, bisa kita kerjakan. Kita jadi terang bukan karena kita punya anak dan keluarga bahagia saja. Keluarga bahagia pun bukan berarti keluarga yang harus punya anak. Seperti itu kan. Pasangan yang bahagia sudah bisa jadi terang, sudah bisa jadi teladan buat orang lain. Apalagi Miss Rosi yang tadi diceritakan gitu ya. Kalau di sosial medianya ramai sekali Sobat Reida bikin konten ya kan, dari yang serius sampai yang lucu-lucu ada juga di sana. Jadi aktif sekali kita lakukan. Tahu banget. Iya benar, saya follow sudah lama. Dan saya menikmati dari Instagram dan TikTok Sobat Reida ya kan. Jadi apa ya? Malah enggak ada sih beberapa konten yang Miss Rosi memang berikan gitu ya, yang memang kita dapatkan dan itu deep sekali, kerinduan Miss Rosi dan sebagian para pejuang lain untuk memiliki anak. Tapi selain daripada itu, konten yang mengedukasi, konten yang menginspirasi dan itu memberkati banyak orang. Kalau orang punya anak ya tanpa memikirkan tujuan dia, tanpa mendevelop diri dia sebagai calon ibu yang baik, itu sama egoisnya nggak sih dengan orang yang capri? Ada baiknya atau banyak buruknya? You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.